Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Lebih kurang ada 5 orang dan datangnya jam 10. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Merasa tidak pernah mengirim debt collector dan Kolektor dari pembelian 3 mobil waktu itu kali yang Manda dikasih 1 mobil karena 200 jutanya macet jadi nggak bisa bayar angsuran. Nah, Yang warna apa? Ini gimana bun? Bilo bun bukan kacang. Iya tapi kan harganya lumayan terjangkau ya kan. Jadi 3 mas. Minta nafkah kepada mantan suaminya itu biar nanti. Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu serta fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Kali ini, muncul lagi sederet fakta yang bikin publik bertanya-tanya. Mulai dari dugaan drama air mata Sarwendah yang kembali jadi sorotan, isu debt collector yang disebut-sebut ternyata dibantah oleh pihak bank, hingga pengakuan soal furnitur rumah yang diklaim dibeli sendiri, namun justru disebut dibayari oleh Ruben. Benarkah semua fakta yang mulai terungkap ini mengubah arah opini publik? Atau justru masih ada sisi lain yang belum banyak diketahui? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak. Gak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. jangan juga dibilang nangis kalau melihat ibunya dipojokkan. Lalu anak-anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki. Sudahlah, sudah cukup sampai di sini. masih benar di persidangan. Nah, dan diungkap beberapa fakta dari pihak Ruben. Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Saya tahu. Jadi harusnya bisa ngecek juga ke sana. Sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan. Gitu. Tapi udah dapat belum alamat barunya kok? Belum dapat alamat barunya. Saya yakin pasti tempat yang terbaik. Permisi juga untuk cari suasana baru, ketenangan sama anak-anak gimana kok sampai tadi nangis juga nih. Semua dilakukan demi ketenangan. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Gitu ya. Permisi ya. Makasih banyak. Makasih ya, Kok. Makasih banyak. Oke, yang di kamera CCTV-nya tuh 11 Juli ya. 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini di rumah Cilandak, berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabannya adalah kapan? Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Bagus banget ya, Bun. Bagus. Bagus. Mau yang warna apa? Ini gimana, Bun? Mau nggak? Mau yang warna apa? Ini mobil loh, Bun, bukan kacang. Iya tapi kan harganya lumayan terjangkau ya kan? Maksudnya Bunda mau beliin aku? Iya, mau yang warna apa? Ih, orang berpuasa, guys. Bun, aku sih suka ini, Bun. Rose pink, Bun. Cakep banget, Bun. Jadi lu rose pink ya? Jadi 3 mas. Aku ambil yang Urban Mint, rose pink 2. Pink 2, Iya. Armin 1. Iya. Oke. Gue ex karyawan bank, kalau akad pinjam meminjam itu ada tantangan suami istri. Kalau di KTP menikah, kecuali di KTP-nya duda, baru sendiri yang tanda tangan. Dan jika si peminjam meninggoy, hutang lunas karena dalam peminjaman ada asuransi. Makanya jika RO meninggoy, hutang di rumah ini lunas. Waduh, ini teori konspirasi semakin menarik ya. Oh, paham-paham. Jadi nyambung nih waktu Ruben sakit. Nah. Terpenting juga klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri. Bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silakan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja. Saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau gitu.
Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Ya, jangan juga dibilang nangis kalau melihat ibunya dipojokkan. Lalu anak-anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki sebelum ibunya dipojokkan karena kami mengunggah fakta. Bagaimana ini cara ibunya mendidik anaknya kalau misalnya anaknya hanya mendapatkan informasi yang sepihak? Lalu bagaimana kalau misalnya Ruben yang memenangkan gugatan hak asuh anak itu? Ya anak-anaknya pindah, tinggalnya sama Ruben. Ini kan hanya masalah pindah aja. Dulu di sana, sekarang di sini. Apakah itu juga akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu? Tidak. Bahkan Ruben menjamin dia akan memberikan contoh. Begini loh, kalau anak-anak itu sama kita, tetap berikan kesempatan anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Detik-detik rumah Sarwendah didatangi debt collector. Ini kalau dari videonya Let's Go waktu lihat ini di TikTok nih sekitar tahun 2025 guys. Didatangi debt collector. Aku ke psikolog ya. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Kaget nggak? Takut nggak? Gitu aja. Apalagi aku kan perempuan. Isiannya, yang isian yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. 3 miliar bro? Uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Kalau saya boleh memberikan pendapat pribadi, justru disinilah letak menariknya kasus seperti ini. Saya tidak ingin membahas siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah secara mutlak. Itu bukan ranah saya. Biarlah pengadilan, bukti, dan pihak-pihak yang berwenang yang menentukan semuanya. Tetapi sebagai penonton yang mengikuti perkembangan kasus ini dari awal sampai sekarang, saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya sangat layak menjadi bahan renungan. Yang pertama adalah soal konsistensi. Di mata saya, konsistensi itu jauh lebih penting daripada sekedar narasi yang terdengar menyentuh. Hari ini seseorang bisa menangis, besok bisa tersenyum, lusa bisa memberikan klarifikasi. Semua orang bisa melakukan itu, namun yang sulit adalah menjaga agar setiap pernyataan tetap sejalan dengan fakta-fakta yang kemudian muncul ke publik. Dalam video tadi, kita melihat bagaimana muncul bantahan mengenai isu debt collector. Dari narasi yang beredar, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa mereka sudah mengkonfirmasi langsung kepada pihak bank. Dan menurut penjelasan tersebut, bank tidak pernah mengirim debt collector seperti yang selama ini diasumsikan. Nah, kalau memang informasi itu benar adanya, menurut saya tentu publik berhak bertanya. Kalau bukan debt collector, lalu sebenarnya siapa orang-orang yang terlihat di CCTV itu? Pertanyaan ini menurut saya sangat wajar. Saya pribadi selalu lebih senang melihat bukti yang konkret daripada sekedar asumsi. Karena di era media sosial seperti sekarang, opini sangat mudah dibentuk hanya melalui potongan video, ekspresi wajah, atau narasi yang disampaikan dengan penuh emosi. Padahal emosi tidak selalu identik dengan kebenaran. Kemudian muncul lagi persoalan mengenai furniture rumah. Di video tadi juga disampaikan bahwa pihak Ruben mengklaim furniture rumah tersebut dibayarkan menggunakan uang Ruben dengan nilai yang sangat besar. Kalau klaim itu memang bisa dibuktikan melalui dokumen maupun transaksi, tentu lagi-lagi masyarakat akan mempertanyakan narasi yang selama ini berkembang. Saya pribadi melihat bahwa dalam konflik seperti ini, kepercayaan publik dibangun dari bukti, bukan dari banyaknya wawancara atau banyaknya air mata yang ditampilkan di depan kamera. Lalu mengenai momen ketika Sarwendah terlihat ingin menangis tetapi air matanya menjadi bahan candaan oleh banyak netizen, saya justru melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya tidak pernah bisa memastikan apakah seseorang benar-benar sedih atau tidak, hanya dari ekspresi wajah. Bisa saja memang sedang sedih tetapi air mata tidak keluar. Bisa juga sebaliknya. Karena itu saya tidak ingin ikut menghakimi soal ekspresi tersebut. Namun saya juga memahami kenapa banyak netizen akhirnya bersikap skeptis. Penyebabnya bukan semata-mata karena ekspresi itu sendiri, tetapi karena publik sudah terlalu banyak menerima berbagai versi cerita dari kedua belah pihak. Akibatnya, setiap ekspresi akhirnya dianalisis, dipertanyakan, bahkan dijadikan bahan perdebatan.
Menurut saya, kondisi seperti ini sebenarnya tidak sehat untuk semua pihak. Yang paling saya pikirkan justru adalah anak-anak. Bagaimanapun juga mereka adalah pihak yang sama sekali tidak memilih berada dalam situasi seperti ini. Mereka tidak memilih orang tuanya bertengkar. Mereka tidak memilih masalah rumah tangga ini menjadi konsumsi publik. Tetapi mereka harus menerima konsekuensi dari semua pemberitaan yang terus bergulir setiap hari. Bayangkan ketika mereka tumbuh besar nanti. Semua video, semua komentar, semua berita, semuanya akan tetap ada di internet. Mereka tinggal mengetik nama orang tua mereka, maka ribuan video akan muncul. Menurut saya itu bukan situasi yang mudah bagi seorang anak. Karena itulah saya selalu berharap kedua belah pihak mulai mengurangi perang opini di media. Kalau memang ada hak yang harus diperjuangkan, perjuangkan melalui jalur hukum. Kalau ada bukti, serahkan kepada pihak yang berwenang. Jangan semuanya harus dijawab lewat media sosial. Saya juga melihat Ruben dalam beberapa kesempatan cenderung memilih sesuatu melalui kuasa hukumnya. Terlepas dari apakah strategi itu benar atau tidak, menurut saya langkah seperti itu justru membuat informasi menjadi lebih mudah diverifikasi dibandingkan jika semuanya hanya berupa unggahan media sosial. Sementara itu, pihak Sarwenda juga tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi apabila merasa ada informasi yang tidak sesuai. Hanya saja, menurut saya klarifikasi yang paling kuat tetap adalah klarifikasi yang disertai data, dokumen, atau bukti yang bisa diuji. Di zaman sekarang, masyarakat sudah semakin kritis. Mereka tidak mudah percaya hanya karena seseorang terlihat sedih. Mereka juga tidak otomatis percaya hanya karena seseorang terlihat tenang. Publik akan membandingkan ucapan hari ini dengan ucapan kemarin. Mereka akan mencocokkan dengan bukti yang muncul berikutnya. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa konsistensi adalah mata uang paling mahal dalam sebuah konflik yang dipertontonkan ke publik. Saya juga merasa media sosial seringkali membuat konflik menjadi semakin panjang. Ketika satu pihak berbicara, pihak lain menjawab. Setelah itu muncul analisis dari kreator konten, lalu muncul lagi komentar netizen, lalu dipotong menjadi video pendek, lalu viral lagi. Siklusnya terus berulang. Kalau ditanya pendapat pribadi saya justru berharap konflik ini segera menemukan titik akhir. Bukan karena saya bosan mengikuti beritanya, tetapi semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula dampaknya bagi semua pihak yang terlibat. Saya yakin publik sebenarnya tidak hanya ingin melihat siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang mereka inginkan adalah kejelasan. Mereka ingin tahu mana fakta dan mana opini. Mana yang benar-benar bisa dibuktikan dan mana yang hanya dugaan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua sebagai penonton untuk tetap bersikap kritis. Jangan mudah terbawa emosi hanya karena satu potongan video, jangan langsung memihak hanya karena seseorang terlihat meyakinkan. Dengarkan semua pihak, lihat bukti yang tersedia, lalu bentuklah kesimpulan masing-masing dengan kepala dingin. Sekali lagi, semua komentar yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya sebagai konten kreator reaksi. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, ataupun menyatakan siapa yang pasti benar. Saya hanya menyampaikan bagaimana saya melihat rangkaian peristiwa yang berkembang berdasarkan informasi yang beredar dalam video yang kita bahas hari ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah fakta-fakta yang mulai bermunculan ini sudah cukup mengubah cara pandang kalian terhadap kasus Ruben Onsu dan Sarwenda? Atau justru kalian masih menunggu bukti-bukti lain sebelum mengambil kesimpulan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, tetap saling menghormati perbedaan pendapat dan jangan menyerang kehidupan pribadi siapapun. Mari kita berdiskusi secara sehat dan dewasa. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.